Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita semua selalu sehat dan selalu dilimpahkan berkah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini kita akan memulai pembelajaran kita dan Ibu Guru akan mengajak kita untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, perlu Ibu ingatkan kepada anak-anak untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Dan di kelas yang baru ini, kita akan memulai pembelajaran kita tentang materi bilangan berpangkat. Nah, mungkin bagi anak-anak materi ini tidaklah asing karena pada saat anak-anak berada di bangku SD ataupun pada saat anak-anak di kelas 7 dan kelas 8 pasti sudah sering menjumpai konsep ini dalam pembelajaran matematik. Dan semoga dalam pembelajaran kali ini anak-anak boleh memperdalam materi tentang bilangan berpangkat. Nah, ini peta konsep yang akan kita pelajari. Jadi, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang materi bilangan berpangkat yang terdiri dari bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat 0, bilangan berpangkat negatif, dan bilangan berpangkat pecahan atau bilangan akar. Kita juga akan melihat tentang sifat-sifat dari bilangan berpangkat, kemudian operasi pada bilangan berpangkat. Baiklah anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Ada 4 tujuan pembelajaran, jadi setelah pembelajaran ini usai, anak-anak diharapkan dapat menentukan bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat negatif, ketiga menentukan bilangan berpangkat 0, dan yang keempat adalah menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat positif untuk pemecahan masalah. Kita akan lihat yang pertama adalah tentang bilangan pangkat positif. Nah, ini adalah definisinya, pengertian bilangan berpangkat positif. Jika A bilangan rasional dan N bilangan bulat positif, maka perkalian berulang N faktor dari A ialah A dikalikan seterusnya sebanyak N faktor, ditulisnya menjadi A pangkat N. Artinya, A adalah sebuah bilangan pokok dari pangkat, dan N adalah pangkatnya. Nah, berikut ini adalah contoh menentukan arti dari pemangkatan bilangan-bilangan berikut. Yang pertama ada 2 pangkat 5, dan yang kedua ada negatif 7 pangkat 4. Nah, bagaimana menentukan arti dari pemangkatan ini? Setelah kita melihat definisi dari bilangan berpangkat, maka bentuk 2 pangkat 5 dapat dituliskan menjadi 2 dikalikan berulang sebanyak pangkatnya, yaitu 5 kali. Dan negatif 7 pangkat 4 itu negatif 7 dikalikan berulang sebanyak pangkatnya, yaitu 4 kali. Nah, ini adalah contoh kedua. Kalau contoh pertama, anak-anak diminta untuk menuliskan bentuk perkalian berulang dari sebuah bilangan pangkat, maka pada contoh yang kedua, anak-anak diminta menentukan hasil dari pemangkatan bilangan-bilangan berikut. Yang pertama adalah 3 pangkat 4. Nah, berdasarkan definisi, 3 pangkat 4 adalah 3 dikalikan sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah 81. Jadi 3 dikalikan 3, 9. 3 dikalikan 3, 9. 9 dikalikan 9, 81.
Dan yang bagian B 10 pangkat 5. 10 berarti 10 pangkat 5 berarti 10 dikalikan sebanyak 5 kali. Hasil dari pemangkatan atau perkalian berulang sebanyak 5 kali adalah 100.000. Baik, sebelum kita lanjut, ayo kita lihat sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Nah, sifat yang pertama adalah perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama. Nah, ini bentuknya secara umum. Jadi, jika ada bilangan berpangkat A pangkat M dikalikan A pangkat M. Nah, perhatikan anak-anak, di sini ada bilangan pokok A yang sama dengan A pangkat N. Bilangan pokoknya sama. Nah, kalau bilangan pokoknya sama, maka sifat 1 menjadi A pangkat M tambah N. Jadi pangkatnya kita jumlahkan. Sebagai contoh, di sini ada 4 pangkat 2 dikalikan 4 pangkat 3. Kalau bentuk ini dituliskan ke dalam perkalian berulang, maka kita akan dapatkan 4 pangkat 2 adalah 4 dikalikan sebanyak 2 kali, dan 4 pangkat 3 adalah 4 dikalikan sebanyak 3 kali. Atau kalau kita tuliskan menggunakan sifat ini, maka dia jadinya 4 pangkat 2 tambah 3 atau 4 pangkat 5. Nah, contoh kedua, bentuk sederhana dari P pangkat 3 dikalikan Q dikalikan P pangkat 5 dikalikan Q dikalikan R pangkat M. 6. Penyelesaiannya, kumpulkan bilangan pokok yang sama. Nah, di sini kita punya 3 bilangan pokok, yaitu P, Q, dan R. Kumpulkan P, maka kita akan dapatkan P pangkat 3 dikalikan P pangkat 5. Kemudian kumpulkan Q, kita akan peroleh Q kali Q. Dan kumpulkan R pangkat 6, maka kita akan dapatkan R pangkat 6. Nah, dengan menggunakan sifat pertama, maka bentuk P pangkat 3 kali P pangkat 5 menjadi P pangkat 3 tambah 5. Kemudian bentuk Q kali Q menjadi Q pangkat 1 tambah 1 dikalikan R pangkat N. Nah, hasil penjumlahan pangkatnya membentuk sebuah bentuk sederhana dari operasi aljabar di soal menjadi P pangkat 8 kali Q pangkat 2 kali R pangkat 6. Oke, kita lihat sifat yang kedua. Pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama. Nah, kalau pada sifat pertama, operasinya adalah perkalian, maka sifat kedua, operasinya adalah pembagian. Perhatikan anak-anak, di sini operasinya melibatkan bilangan pokok yang sama, yaitu sama-sama bilangan pokoknya adalah A. Nah, bagaimana kalau terhadap pembagian atau terhadap pecahan A pangkat M per A pangkat N? Nah, ternyata pangkatnya dikurangi. Jadi, A pangkat M kurang N. Sebagai contoh, perhatikan 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4 atau 5 pangkat 6 per 5 pangkat 4. Nah, kalau masing-masing dituliskan ke dalam bentuk perkalian berulang, 5 pangkat 6 itu menjadi 5 dikalikan sebanyak 6 kali. Dan 5 pangkat 4 menjadi 5 dikalikan sebanyak 4 kali. Nah, kalau kita bagi, ya, kalau dibagi, maka perkalian 5 sebanyak 4 kali di pembilang itu dibagi habis dengan perkalian 5 sebanyak 4 kali di penyebut. Sehingga kita dapatkan sisanya adalah 5 dikali 5. Atau kalau dengan menggunakan sifat kedua, maka tinggal kita kurangi pangkatnya. Menjadi 5 pangkat 6 kurang 4 atau 5 pangkat 2. Nah, berikut adalah sifat ketiga. Perkalian bilangan pangkat yang sama dengan bilangan pokoknya yang berbeda.
Perhatikan bentuknya. A kali B dipangkatkan M, maka bentuk yang sama dengannya adalah A pangkat M kali B pangkat M. Sebagai contoh, perhatikan 3 kali 9 dipangkatkan 4. Nah, kalau bentuk ini dituliskan berulang, maka bentuknya menjadi 3 kali 9 dikalikan sebanyak 4 kali. Nah, kalau tiganya kita susun tersendiri dan 9-nya kita susun tersendiri, maka kita akan peroleh bahwa ternyata ada 3 dikalikan berulang sebanyak 4 kali dan 9 dikalikan berulang sebanyak 4 kali. Atau kalau dituliskan ke dalam bilangan berpangkat, menjadi 3 pangkat 4 kali 9 pangkat 4. Nah, untuk contoh yang kedua, jika 3 pangkat 2 dikalikan 4 pangkat 2, perhatikan bahwa di sini 3 dan 4 merupakan bilangan pokok yang berbeda. Hanya pangkatnya yang sama, yaitu sama 2. Maka kalau dituliskan ke dalam perkalian berulang, 3 pangkat 2 itu menjadi 3 dikalikan sebanyak 2 kali, 4 pangkat 2 menjadi 4 dikalikan sebanyak 2 kali. Atau kita dapat menyusunnya menjadi 3 kali 4 dikalikan sebanyak 2 kali, atau 3 kali 4 dipangkatkan 2, atau 12 pangkat 2, atau hasilnya adalah 144. Sifat keempat, bilangan pangkat yang dipangkatkan. Bentuknya adalah A pangkat M dipangkatkan N. Nah, perhatikan anak-anak, kalau bentuknya seperti ini, maka pangkatnya itu kita kalikan. Contoh, 7 pangkat 3 dipangkatkan 5. Nah, kalau menggunakan sifat 4, maka pangkatnya tinggal kita kalikan menjadi 7 pangkat 3 kali 5, atau 7 pangkat 15. Untuk sifat kelima, bilangan pecahan yang dipangkatkan. A per B dipangkatkan M. Maka bentuk yang sama adalah A pangkat M per B pangkat M, di mana B tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, 3 per 8 dipangkatkan 4. Maka sama saja dengan 3 per 8 kali 3 per 8 sebanyak 4 kali. Atau 3 dikalikan sebanyak 4 kali per 8 dikalikan sebanyak 4 kali. Sehingga dapat dituliskan menjadi 3 pangkat 4 per 8 pangkat 4. Nah, untuk bilangan berpangkat 0, nah ini adalah bentuk umumnya. Jadi sebuah bilangan berpangkat 0 atau A pangkat 0 itu sama saja dengan A dipangkatkan M kurang M, atau A per M dibagi A per M, ya. Jadi pada bentuk kedua ini diberlakukan pada bentuk kedua diberlakukan sifat kedua, ya. Diberlakukan sifat kedua. Jadi kalau sifat kedua bentuk A pangkat M per M, maka sifat keduanya adalah A pangkat M per A pangkat M. Nilainya adalah 1. Nah, dari sini dapat anak-anak kita bisa buat kesimpulan bahwa setiap bilangan yang berpangkat 0 nilainya selalu 1. Ya. Oke, yang berikut adalah bilangan berpangkat negatif. Sebuah bilangan berpangkat negatif. A pangkat negatif M sama dengan, ya, bentuknya menjadi jika dirubah ke pangkat pecahan, bentuknya menjadi 1 per A pangkat M, atau jika A pangkat M mau kita rubah ke bentuk pangkat negatif, maka bentuknya menjadi 1 per A pangkat negatif M. Nah, ini contohnya ya anak-anak, bisa anak-anak perhatikan. Jadi kalau 3 pangkat negatif 4, kalau dirubah ke pangkat positif, jadinya adalah 1 per 3 pangkat, ya benar, 3 pangkat 4. Kalau negatif 23 dipangkatkan 5, dirubah ke pangkat positif, bentuknya menjadi 1 per 23 negatif 23 dipangkatkan positif 5. Nah, bagaimana kalau pecahan?
1/7 dipangkatkan negatif 6. Nah, di sini Bu Guru menuliskan hasilnya adalah 7/6. Nah, pemahamannya bisa dengan cara yang mudah, anak-anak bisa membalik pecahannya ya. Jadi pecahan 1/7 bisa anak-anak balik menjadi 7/1. Begitu juga kalau pecahannya adalah 2/5. Dipangkatkan negatif 3, kalau mau dirubah ke pangkat positif, bentuknya menjadi 5/2. Jadi pecahannya kita balik ya. Dia jadi 5/2 pangkat positif 3. MN dipangkatkan negatif 4. Bagaimana merubahnya ke pangkat positif? Ya, pecahan 1/MN dipangkatkan 4. Oke anak-anak, jadi itu adalah penjabaran materi yang kita pelajari pada pertemuan pertama. Nah, untuk tugas, anak-anak dapat mengaksesnya pada akun Teams masing-masing. Sampai ketemu minggu berikutnya atau pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.